kabar adik-adik semua? Luar biasa Luar Kakak. biasa ya. Tidak terasa ini sudah hari Minggu lagi. Cepet banget ya cepet hari banget Minggunya. ternyata ya. Seminggu itu cepet Iya, ya. kemarin barusan sekolah Minggu, kita sekarang sekolah minggu lagi. Tapi ya. adik-adik nggak bosan kan sekolah Minggu? Enggak dong, enggak bosan ya. Hari ini kita ditemani sama siapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ada yang sudah kenal? Ada Oh, yang semuanya sudah sudah kenal. Ah, semua sudah tahu. Mulai ternyata. dari sini ada Kak Tito, Kak Wisnu, Kak Titik, dan Kak Rina. Iya, adik-adik ya. Sehat kan semua ya? Sehat. Ya adik-adik, yuk sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik masih semangat ya? Kayaknya kok enggak ya? Belum ya? Ada yang baru bangun? Belum pemanasan. Ya, ada yang baru bangun baru mungkin bangun. ya? Belum mandi. Belum mandi. Enggak apa-apa ya? Belum mandi. Enggak apa-apa. Karena asal kan sudah di rumah masing-masing enggak apa-apa. Kalau kumpul sama temannya nggak boleh ya kalau belum mandi ya. Tapi saat ini belum boleh ya adik-adik, soalnya kita nggak boleh. Masih dalam pandemi corona COVID-19. Adik-adik harus tetap aman di rumah. Tetap prokes ya. Jaga jarak. Jangan lupa ya. Ya.
mungkin saat ini sudah ada yang tatap muka PTM ya, sekolahnya pembelajaran tatap muka. Tapi adik-adik walaupun PTM sudah dijalankan, adik-adik juga harus tetap disiplin prokesnya. Cuci tangan, jaga jarak dan pakai maskernya. Jangan lupa ya. Maskernya jangan turun-turun ke dagu loh ya. Nanti hidungnya nggak ditutupi. Iya, ada ya masih gitu ya? Iya, cuma mulutnya doang ya. Mungkin ada yang nggak pakai malah. Nggak pakai masker. Apa maskernya dipakai ya di mata. Ya. Mungkin apa di sini jadi Bandung. Iya. Iya. Nggak boleh ya adik-adik ya. Nggak boleh ya. Adik-adik, sekarang Kak Titik pengen absen dulu kayaknya ya. Lama enggak di absen. Oh iya. Iya kan? Dari mana gitu ya. Nanti lupa siapa kita. yang sudah hadir. Nah, lupa sekolah minggunya ada berapa. Lah, itu nanti kita biar nggak lupa. Lah, kita absen dulu. Yuk, nanti adik-adik angkat tangan ya kalau sekolah minggunya disebutkan ya. Ya, yang pertama dari sekolah minggu Naomi. Mana ya? Naomi. Halo. Yang menyaksikan di rumah Naomi. Ya, ternyata banyak ya. Banyak banget. Anak Tuhan banyak. Sekolah Minggu GKC dan Suman. Yang kedua dari sekolah Minggu Samuel. Halo. Samuel. Wah, anaknya semangat ya. Sekolah Minggu Samuel. Tidak mandi, tidak apa-apa, cuma harus semangat, tetap semangat ya. Yang ketiga, mana lagi Kak? Sekolah Minggu mana? Mana ya? Mana lagi? Sekolah Minggu yang di daerah Dawung itu loh. Ada sekolah Minggu Dorcas. Halo. Adik-adik Dorcas. Oh ya, ternyata banyak sekali. Mereka juga semangat ya Kak ya. Semangat tidak kalah sama kita ya yang di sini. Oh ya Kak Wisnu. Kak Tito? Oke, ya semua yang di sini juga semangat. Baru masih 3. Ada 2 lagi. Masih 2 lagi. Oh, ternyata banyak ya. Ada 5. Ada 5. Yang keempat mana, Yang keempat sekolah Minggu Kanaan. Halo. Jauh ya, yang jauh ya. Kanaan itu daerah itu ya. Daerah Semanggi. Iya. Ada Kak Yordan kalau di sana. Banyak juga di sana sebenarnya ya. Satu mana lagi? Satu. Sekolah Minggu Immanuel. Halo. Ada yang Immanuel. Apa kabar? Ya, sudah siap ya semua ya. Wah, sudah 5 berarti sudah komplit. Iya. Ya, kalau sudah komplit kita berarti, berdoa dulu saja. Doa pembukaan dulu ya. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik yuk. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu karena Kau berikan cuaca yang indah, hari yang indah bagi kami, juga bagi adik-adik kami. Walaupun saat ini Tuhan kami masih harus jauh, tidak bisa bertatap muka, tetapi kami yakin dan percaya suatu saat Engkau akan berikan hari yang indah bagi kami, untuk kami saling bisa bertemu, saling bisa bertegur sapa, saling bisa memberikan kasih di antara kami, kakak-kakak guru, juga adik-adik di sekolah minggu. Bapa di surga, kami percaya di saat pandemi ini biarlah Engkau sendiri yang mempunyai rencana yang sangat indah bagi adik-adik kami. Engkau juga berikan berkat-Mu untuk kakak-kakak guru yang ada di sini. Berikanlah kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, tetap berikan kami semangat yang luar biasa untuk kami dapat berpelayanan. Bagi adik-adik kami yang di rumah Tuhan, berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan semangat juga. Engkau berikan berkat-Mu yang sangat luar biasa buat adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami ingin memulai acara sekolah minggu ini, kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir dalam keadaan selamat. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kita lanjut. Kita mau nyanyi lagi biar semangat ya. Boleh adik-adik berdiri ya? Boleh yang mau pakai gerakannya bebas ya adik-adik, terserah adik-adik gerakannya gimana.
Yuk kita berdiri yuk semua yuk, yang di rumah yuk, ya. Ya, ada yang belum berdiri kayaknya. Yang Baru di sana mager. tuh, ya mager. Ya berdiri ya. Kita akan nyanyikan lagu Yesus pokok. Bisa ya? Yesus pokok. Ya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, kau berbuah Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Ya. Kalau tinggal dalam Tuhan Yesus kita pasti Berbuah. Apa berbuah apel gitu Mbak? Yang Apa? sekarang Berbuah musim apa? Musim banana. durian. Oh durian. Jadi adik-adik berbuah durian Iya. gitu. Kayak buah ya. Berarti adik-adik Iya. berbuah Adik-adik berbuat kebaikan, berbuah kebaikan ya. Harus saling tolong menolong. Oh itu Kak buah-buah roh Nah. itu ya. Ada sukacita, Ya, damai kasih. sejahtera. Nah, ada yang Kasih. hafal? Sudah lupa? Oh ada yang hafal. Ada yang Nanti bisa hafal. dilihat lagi ya adik-adik ya buah-buah roh. Iya. Kayaknya ada yang belum semangat. Apa sudah ya? Kelihatan nggak dari sini? Ada yang masih mager karena belum sarapan? Sama Ada. adik-adik. Kita Ada juga ya? belum sarapan. Ya, tapi kita harus semangat. Tetap semangat muji nama Tuhan. Ya, semangat. Kita akan menyanyikan lagu ya. Oke, Ya, siap. kita nyanyikan lagu apa ya enaknya ya? Yesus jalan kebenaran. Biar kita Oh, semangat iya. ya. Iya. Pakai gaya. Semua berdiri. Gaya ya. Boleh yang di rumah berdiri. Kasih jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan
semangat semua. Iya, semangat sekali. Kayaknya sudah berkeringat. Sudah berkeringat. Iya. Oh, adik-adik, habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, berarti adik-adik harus lebih semangat lagi. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Bobi. Ya, saya panggil dulu ya. Kak Bobi, Kak Bobi. Mana ya? Mana ya Kak Bobi ya? Kita berdoa dulu aja. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Bobi, kita akan berdoa dulu. Ya adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat luar biasa, karena kami telah memuji nama-Mu dengan setia, dengan sukacita, dengan semangat kami, dengan apa yang kami punya. Tuhan, kiranya Engkau sertai dan berkati. Jikalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik yang akan disampaikan oleh Kak Bobi. Biarlah apa yang kami terima dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Siapkan hati adik-adik kami untuk dapat menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya hebat, semuanya sehat ya. Oke, bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali setelah berapa lama ya? Lama ya, hampir 2 bulan mungkin ya nggak ketemu Kak Bobi ya. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kira-kira kalau Kak Bobi kostumnya seperti ini, apa ya kira-kira ya? Kalian ingat salah satu iklan snack anak-anak yang tidak sehat? Taro. Bukan ya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, boleh bersekutu bersama dalam sekolah minggu GKJ Danukusuman. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu, agar kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ada yang belum mandi? Ya, ada yang sudah belum mandi tapi sudah sikatan ya, pakai roti ya, pakai makanan ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan diambil dari kisah ya, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Semuanya bisa ambil Alkitabnya ya. Kita buka Daniel 6 ayat 1 sampai 29 ya. Kisahnya nanti bisa dibaca di situ ya. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Oke, sudah siap? Ya, nanti yang bisa baca dibaca sendiri. Kalau yang belum bisa minta tolong ayah, ibu, papa, mama atau siapapun yang bisa membacakan agar nanti kalian tahu kisah sebenarnya seperti apa. Kak Bobi akan cerita secara singkat. Oke, siap? Wah, sepertinya semuanya sudah siap ya. Oke, anak-anak sekolah minggu semuanya siap ya. Hari ini Kak Bobi akan cerita tentang kisah Daniel. Pada suatu hari ya, di sebuah negara yang besar dipimpinlah seorang raja. Ada yang tahu namanya rajanya? Raja Darius. Wah, kalau zaman sekarang mungkin artis ya, Darius ya. Raja Darius itu raja yang berkuasa. Daerah kekuasaannya sangat luas. Karena saking luasnya dia tidak bisa mengawasi sendiri ya. Daerah kekuasaannya, dia butuh orang-orang yang dia percaya untuk bisa membantu pekerjaannya. Akhirnya dia pilih berpuluh-puluh orang ya. Setelah dia pilih, dia panggil, dia masih bingung lagi. Ini sepertinya kalau berpuluh-puluh orang ini butuh pimpinan lagi. Akhirnya dia pilih lagi beberapa orang. Wah, bawahannya, jadi di bawah langsung oleh Raja Darius. Dipilih salah satunya adalah Daniel. Siapa yang di sini ada yang namanya Daniel? Wah, mungkin inspirasinya atau papa mamanya
Ibunya, bapaknya inspirasinya dari kisah Daniel ini ya, karena Daniel memang luar biasa. Luar biasanya seperti apa dan kenapa Daniel luar biasa? Kita lanjut ceritanya ya. Daniel dipilih untuk membawahi beberapa kota yang dipimpin oleh, mungkin zaman sekarang mungkin wali kota ya. Ya, dia di atasnya, gubernurnya mungkin ya. Akhirnya Daniel ini berkuasa karena dia taat kepada Tuhan ya. Dia diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya lancar, tidak pernah gagal, semuanya baik ya. Akhirnya raja sangat senang kepada Daniel. Wah, Daniel, kamu hebat, kamu akan aku tambahkan wilayah yang tambah lagi ya, aku berikan bonus. Wah, tentunya ketika Daniel menerima itu dia senang ya, tapi dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tidak suka. Wah, biasanya seperti itu ya. Ada yang dapat hadiah, ada teman-temannya yang nggak suka. Waduh, Daniel ini kalau berhasil terus, nanti kita lama-lama rugi ya. Nanti lama-lama jabatan kita diambil sama Daniel. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan ini ya. Akhirnya ada satu orang nggak suka dengan Daniel, dia berkumpul dengan teman-temannya yang lain, berunding. Gimana nih ceritanya? Kamu dengar Daniel dapat bonus lagi? Iya nih, gimana dong? Gimana dong? Akhirnya mereka sepakat, bagaimana kalau kita cari kesalahannya Daniel? Gimana? Sepakat. Akhirnya oke, sepakat, kita selidiki kesalahannya Daniel. Wah, kalau orang jujur, orang baik, pasti ada yang tidak suka. Mereka mencari kesalahannya Daniel. Berhari-hari mereka cari ketika Daniel bekerja, menerima uang, menerima mungkin zaman itu upeti ya, atau menerima pajak. Dia hitungannya tepat, tidak ada yang diambil, tidak ada yang dikorupsi, jujur. Wah, mereka bingung lagi nih, mereka kumpul lagi. Mungkin zaman sekarang mungkin di WA grup ya. Ayo hari ini kita kumpul ya. Kita mau menggibah ya. Kita mau bagaimana cara kita menjatuhkan Daniel di hadapan raja. Akhirnya mereka sepakat, gimana? Kamu udah menemukan kesalahannya Daniel belum? Enggak, itu dalam keuangan dia jujur, dalam pekerjaan dia beres. Duh, gimana mereka akhirnya pusing. Akhirnya ada satu orang yang aku tahu. Wah, aku pernah melihat Daniel itu rajin sekali berdoa. Wah, bahkan sehari 3 kali, kalian bisa baca di Alkitab ya. Sehari 3 kali dia berdoa. Wah, Daniel zaman itu dia selalu berdoa di kalau rumah ada tingkatnya ya, dia di atas, di lantai atas ya. Dia berdoa menghadap kepada Tuhan, mengangkat tangannya mungkin waktu itu ya. Dia berdoa kepada Tuhan Allah. Dia berserah, akhirnya Tuhan berkati. Salah satu dari orang-orang yang tidak suka Daniel tadi pernah melihat Daniel melakukan doa. Akhirnya bagaimana kalau kita bujuk raja untuk bikin peraturan? Wah, peraturannya apa? Akhirnya bagaimana kalau kita bikin selama 30 hari tidak boleh ada yang berdoa menyembah dewa, menyembah Tuhan, menyembah manusia, meminta pertolongan kepada manusia, kepada dewa, tidak boleh selain kepada Raja Darius. Wah, ide bagus itu. Pasti raja suka dan setuju. Akhirnya orang-orang yang tidak suka dengan Daniel tadi datang menghadap raja. Raja. Raja yang agung. Wah, mereka mulai memuji-muji raja ya, sebelum mereka punya ada niat yang buruk kepada Daniel. Karena raja ini sayang sekali kepada Daniel. Dia mengasihi Daniel ya. Raja. Apa? Ada apa? Raja yang agung, raja yang luar biasa. Kami mengusulkan ada ide supaya kita melihat bagaimana rakyat di negeri ini yang raja pimpin itu benar-benar taat kepada raja atau tidak. Kita bikin peraturan. Peraturannya apa? Bagaimana kalau dalam 30 hari ini
tidak boleh ada seorang pun di kerajaan ini yang menyembah, yang berdoa, yang meminta bantuan selain kepada raja. Raja akhirnya berpikir, wah bagus juga ya, bener ini, biar aku bisa tahu, bisa ngecek caranya supaya aku tahu siapa yang tidak suka dengan aku dan tidak nurut sama aku. Akhirnya raja setuju. Oke, kita bikin peraturan itu. Selama 30 hari tidak boleh ada yang berdoa, menyembah dewa atau meminta bantuan kepada manusia selain kepada aku. Oke. Ditulislah. Waktu itu mungkin belum ada komputer ya untuk ngetik ya. Akhirnya ditulis pakai tangan. Setelah ditulis pakai tangan, dicap stempel. Wah. Diumumkanlah oleh ajudan. Wah, zaman itu mungkin pakai apa namanya? Belum ada sirine ya, adanya mungkin trompet dari tanduk kerbau atau yang lainnya. Dibunyikan trompet. Pengumuman. Wah. Dibuka. Panjang sekali ya. Diumumkan bahwa mulai hari ini sampai 30 hari ke depan tidak ada yang boleh menyembah dewa, meminta bantuan kepada manusia ataupun siapapun selain menyembah kepada Raja Darius. Kalau tidak, bila ketahuan akan dihukum, dilempar ke dalam gua singa. Wah, setelah diumumkan, wah rakyat bingung. Oh begitu ya, oke. Karena mereka biasanya menyembah dewa, menyembah patung, mereka tidak ragu. Nah, tapi bagaimana dengan Daniel? Apakah dia tetap berdoa kepada Tuhan Allah atau menyembah Raja Darius? Akhirnya orang-orang yang tidak suka tadi setiap hari itu lewat rumahnya Darius. Lihat di lotengnya, itu ada. Itu Daniel sedang berdoa. Wah. Dilihat lagi yang satunya, lihat, udah sore nih. Itu Daniel kok sedang berdoa juga. Malam hari dilihat lagi, berdoa juga. Wah, karena tadi dikatakan bahwa sehari 3 kali Daniel berdoa. Ya, di Alkitab mungkin tidak dijelaskan kapan waktunya ya. Yang pasti 3 kali dalam sehari. Akhirnya setelah dikumpulkan bukti-bukti, mungkin zaman itu juga belum ada foto atau video ya. Tapi mungkin mereka mengumpulkan saksi-saksi. Tuh lihat. Tuh Daniel sedang berdoa di atap. Ya. Sedang berdoa di lantai atas. Wah, Daniel berdoa. Ya. Akhirnya mereka datang kepada raja. Raja. Wah, raja bingung nih. Wah, ini ada apa nih anak buahku nih ya? Wah, ini pasti ada kabar baik ini. Nah, raja, apakah masih berlaku peraturan? Wah, jadi mereka tidak langsung bilang kalau Daniel berdoa. Tidak. Mereka tanya dulu, raja, apakah masih berlaku ya peraturan yang dulu? Bukankah dulu raja pernah membuat peraturan bahwa tidak seorang pun selama 30 hari menyembah kepada dewa lain selain kepada Raja Darius? Benar. Wah, kan waktu itu sudah distempel, sudah ada perjanjian tidak boleh ada yang melanggar. Akhirnya, tapi Raja Darius gak tahu. Nah, mungkin dia di luar pikirannya ya. Akhirnya ada yang bilang, raja, aku punya bukti, aku punya saksi bahwa Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Ya, bahkan sehari 3 kali ya. Kayak makan aja ya, sehari 3 kali. Waduh. Akhirnya raja, kenapa seperti itu? Raja langsung bingung. Raja dalam firman Tuhan dikatakan dia sampai menangis dan tidak bisa tidur. Kenapa? Karena raja sayang banget sama Daniel. Raja sayang dengan Daniel. Dia tahu Daniel itu orang yang baik, orang kepercayaannya, pekerjaannya selalu beres, nggak pernah merugikan kerajaan, ya, tidak pernah mengecewakan. Tapi dalam hal ini raja tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah bikin peraturan. Wah, sudah distempel, sudah diumumkan. Akhirnya mau tidak mau
Daniel harus dihukum. Tapi diam-diam raja ini pengen bagaimana caranya. Akhirnya dia bingung. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dia bingung, sedih. Duh, gimana mungkin dia nangis ya. Gimana ya Daniel ya nasibnya ya. Aduh, gimana caranya aku bisa meloloskan Daniel dari hukuman gua singa ya. Bingung. Duh. Orang-orang anak buahnya mengirimkan penghibur ke penghibur, mungkin pemain musik, pemain sulap mungkin seperti itu ya, untuk menghibur raja supaya nggak sedih. Raja termenung, gimana ini ya, duh gimana, sampai dikatakan dalam firman Tuhan raja nggak bisa tidur. Wah, akhirnya orang-orang yang tidak suka tadi kepada Daniel datang menghadap raja. Raja, bagaimana ini? Sudah saatnya Daniel dihukum. Kemarin dikatakan peraturannya, barang siapa yang melanggar harus dimasukkan ke dalam gua singa. Gimana raja? Seperti itu ya. Orang-orang yang gak suka dengan Daniel terus menagih raja. Gimana ini keputusannya raja? Akhirnya dengan berat hati raja, oke, karena aku tidak mungkin melanggar peraturan atau membatalkan peraturan yang sudah aku umumkan, panggil Daniel, hukum dia di gua singa. Tapi raja sedih sekali. Aduh, sambil menangis mungkin ya, matanya merah ya. Wah, mungkin seperti itu ya. Kak Bobi bayangkan, Mas Bobi bayangkan, melihat anak buahnya yang sangat dikasihi harus dihukum oleh peraturan yang dia buat sendiri. Bayangkan. Aduh. Akhirnya sebelum masuk ke gua singa, dia bilang kepada Daniel seperti ini, kiranya Tuhanmu bisa menyelamatkan engkau. Wah, itu yang Raja Darius katakan. Dia masih berharap kalau Tuhan yang disembah oleh Daniel, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, itu bisa menyelamatkan Daniel. Daniel berserah. Apapun yang terjadi, dia sudah berserah kepada Tuhan. Daniel memilih sesuatu pilihan yang tepat. Dia tidak mau menyembah kepada manusia, dewa, tapi dia menyembah kepada Allah. Sekalipun ancamannya adalah hukuman mati. Bayangkan ya, kalau hukuman matinya ditembak mungkin ya, itu mungkin bisa langsung mati. Tapi kalau dimasukkan ke dalam gua singa, wah, bayangkan digigit jarinya, digigit hidungnya dulu, tangannya, wah, dibuat rebutan ya. Pasti lah, singanya lapar ya, bukan singa yang tua nggak ada giginya ya. Pasti singanya lapar, singanya kukunya tajam, taringnya tajam. Ya. Akhirnya Daniel berserah, dia masukkan ke dalam gua singa, ditutup, ceklek, distempel pintunya, tidak ada yang boleh membuka. Setelah ditunggu beberapa hari, raja tentunya nggak bisa tidur ya. Duh, gimana nasib Daniel ya? Gimana ya? Raja sangat sedih. Tapi teman-temannya Daniel yang tidak suka dengan Daniel, mereka pasti bersorak-sorai. Wah, akhirnya Daniel mati juga kamu Daniel. Akhirnya kamu mati pasti. Saat ini kamu pasti tulang-tulangnya sudah hancur dimakan oleh singa-singa yang lapar. Itu yang mereka bayangkan. Tetapi raja sangat sedih. Waduh, gimana nih Daniel ya? Akhirnya tiba waktunya untuk raja ini ingin membuka pintu itu, pintu gua singa. Sebelum dibuka, Daniel di dalamnya dan raja ini bertanya, Daniel, bagaimana keadaanmu? Wah, dengan nada yang berat ya, sedih, ini gimana ya? Mungkin sambil bergetar-getar ya, Raja Darius tanyakan, Daniel, kamu gimana kabarmu? Apa yang terjadi? Daniel menjawab, aku baik-baik saja Raja. Wah, Raja rasanya nggak percaya atau bayangan. Wah, Daniel ini selamat dari singa-singa yang lapar. Duh, kamu kok bisa? Akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua. Ayo keluar. Dibuka pintunya, keluarlah Daniel. Ya, mungkin waktu itu pintunya di atas ya, jadi Daniel diangkat itu. Ya, di Alkitab memang tidak jelaskan. Akhirnya Daniel keluar dari gua singa.
Ditanyalah kepada Daniel, gimana kamu bisa selamat Daniel? Mungkin saat itu wah, raja langsung peluk Daniel karena dia sayang dengan Daniel. Ya, Raja Darius ya. Dia peluk, wah mungkin dia cium-cium ya, karena dia sayang sekali kepada Daniel. Gimana kamu bisa selamat? Nah, Tuhan Allahku yang menyelamatkan aku. Dia menutup semua, dia mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa yang lapar. Wah, mungkin saat itu kalau kalian pernah lihat gambar ya, ada Daniel sedang berdoa, ada singa-singa yang diam saja, ada malaikat di depannya seperti ini ya. Mungkin itu gambarannya. Jadi singa-singa itu takut dan tidak berani menyerang Daniel karena Daniel dilindungi oleh Tuhan Allah yang dia sembah. Yang saat ini juga kita sembah bersama-sama ya. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus ya. Kembali ke cerita. Akhirnya raja tahu, aku tahu ini permainan siapa. Panggil orang-orang yang jahat itu kepada Daniel. Akhirnya orang-orang yang tidak suka tadi kepada Daniel dipanggil oleh raja, ditangkap. Gak cuma orang-orang itu, istrinya, anaknya, semuanya keluarganya ditangkap, dimasukkan ke dalam gua singa. Bless, ya. Bahkan sebelum mereka masuk, singa ini menerkam ya. Wah, mungkin lompat ya. Wah, lompat, ditangkap, dimakan, tulang-tulang nggak ada yang tersisa, dimakan habis. Akhirnya orang-orang yang nggak suka tadi kepada Daniel, yang mencoba untuk menjebak Daniel, mereka mati semua. Daniel selamat dan dia dihadiahi oleh Raja Darius. Sekarang kekuasaanku di bawahku langsung kamu Daniel. Wah, luar biasa ya. Diberikan kekuasaan untuk menguasai seluruh kerajaan ya. Jadi orang pertamanya, kalau orang bilang sekarang itu tangan kanannya raja ya. Orang kepercayaannya ya. Mungkin waktu itu kalau keputusan raja, kamu tanya Daniel aja lah. Daniel aja yang keputusin. Ya seperti itu ya. Daniel dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Kuncinya satu. Daniel taat kepada Tuhan Allah. Daniel lebih takut kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, lebih menurut kepada Tuhan daripada kepada manusia, kepada Raja Darius. Itulah yang menjadi kunci utama kenapa Daniel dipakai luar biasa. Karena dia taat, dia nurut. Semua perintah Allah dia laksanakan ya. Dari cerita itu tadi kita belajar bahwa kita anak-anak sekolah minggu GKJ Darussuman harus seperti Daniel ya. Harus apa? Harus jadi pejabat? Tidak. Harus bisa melawan singa? Tidak. Harus taat kepada Tuhan ya. Salah satunya ya, kita juga taat kepada Bapak Ibu, kepada ayah, kepada orang tua kita. Kita harus taat kepada mereka. Nah, karena mereka adalah, mungkin ada yang bilang orang tua itu wakilnya Tuhan. Wah, seperti Raja Darius punya wakil Daniel. Orang tua itu wakilnya Tuhan ya. Jadi kita harus taat kepada orang tua kita. Boleh nggak kita melawan orang tua ya? Mas Bobi yakin, Kak Bobi yakin tidak ada orang tua ya yang mau menjerumuskan anaknya. Pasti orang tua itu sayang, walaupun itu marah-marah, walaupun itu mungkin ada yang bentak-bentak, tapi tujuannya pasti bagus ya. Kak Bobi yakin semua orang tua itu pasti mengasihi anaknya ya, seperti Tuhan Yesus sayang kepada kita. Sama juga dengan halnya orang tua itu sayang kepada kalian semua ya. Jadi harus jadi anak yang nurut ya. Nurut dulu kepada orang tua ya. Mungkin juga nurut kepada guru. Kalian sekarang sudah mulai belajar ya. Ada yang sudah mulai tatap muka ya, sudah bisa masuk ke kelas, ketemu gurunya. Ada yang belum? Nggak apa-apa, sabar ya. Oke. Harus nurut kepada orang-orang yang lebih tua. Dinasehati itu nurut. Nasihat itu pasti sesuatu yang baik ya. Kalau kalian mau jadi anak yang luar biasa, dipakai Tuhan, kuncinya taat kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus,
rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin berbuat baik ya. Dan taat dengan peraturan yang ada. Saat ini peraturannya apa? Harus pakai masker, rajin cuci tangan, tidak boleh berkerumun, jaga jarak. Itu juga peraturan dari pemerintah, harus kita taati. Ya, kalaupun kalian sekarang boleh sekolah minggu, kalaupun kalian boleh masuk sekolah, kalian harus taati peraturan yang ada ya. Jangan melanggar, nanti malah nggak boleh sekolah lagi ya. Mungkin kalian sudah kangen ya sekolah minggu ya. Kak Bobi yakin mungkin saat ini kalian sudah lupa dengan nama-nama guru sekolah minggu ya. Wah, yakin Kak Bobi berani cek. Tidak semua anak-anak hafal dengan guru sekolah minggunya, karena hampir 2 tahun ya nggak ketemu dengan gurunya. Ini siapa ya? Hanya di layar ya. Itu siapa ya? Kok badannya tambah tinggi? Kemarin Mas Bobi sempat ketemu dengan beberapa anak sekolah minggu. Kika Jani Usman, Kak Bobi Pangling itu siapa? Karena badannya ada yang tambah tinggi, ada yang tambah gendut ya. Luar biasa ya. Kita berdoa bersama-sama keadaan Indonesia, keadaan Solo terutama ya, karena kita tinggal di Solo. Covid-nya semakin menurun dan kita bisa sekolah minggu secara tatap muka ya. Jadi nggak hanya virtual saja. Semuanya pengen sekolah minggu kan, langsung ketemu gurunya, langsung lihat wajahnya, nggak cuma di layar, langsung ketemu. Mas Bobi itu kayak apa sih? Itu jangan-jangan cuma robot. Nah, seperti itu ya. Jadi tahu wajah aslinya, bisa pegang mungkin ya. Kalau pegang mungkin jangan ya, karena belum boleh ya. Bisa melihat langsung, wah ternyata rambutnya keriting. Atau temanku ternyata satu sekolah minggu tuh ternyata sekolah minggunya sekarang itu misalkan sekolah minggu Dorcas, muridnya sekarang banyak ya. Nah, kalau dulu Naomi yang banyak kecil-kecilnya, nggak tahu sekarang. Mas Bobi juga nggak tahu sekarang ya, apakah masih banyak atau menurun juga nggak tahu ya. Kita berdoa bersama-sama, bangsa Indonesia ini semakin dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak Indonesia, terutama anak-anak sekolah minggu, Kajian Dagusuman, dipakai Tuhan seperti Daniel. Syaratnya satu, taat kepada Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya kita mau berdoa lagi ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah berfirman melalui cerita dari Daniel. Ajari kami menjadi Daniel yang Tuhan pakai luar biasa, yang taat dan patuh kepada Tuhan, yang Engkau pakai menjadi luar biasa. Berkati kami anak-anak-Mu sekolah minggu Kajian Dagusuman, agar kami juga taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada guru sekolah minggu, dan taat kepada orang-orang yang mengasihi kami melalui nasihat mereka. Terima kasih Tuhan, pakai kami luar biasa. Berkati bangsa ini, berkati kota ini, agar kami segera bisa sekolah minggu tatap muka Tuhan. Kami kangen dengan teman-teman kami kangen dengan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang kangen sekolah minggu dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa semuanya bisa terjadi, katakan amin. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Udah, Mas Bobi udah ditunggu sama singa-singanya Daniel tadi ya. Bye bye, dadah. Ya adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Bobi. Adik-adik, wah ternyata Daniel itu pemberani ya adik-adik. Daniel kuat, pemberani, nggak takut sama singa. Ayo adik-adik, siapa yang takut sama singa? Mbak Rina takut, Kak Rina takut, semuanya takut ya kan? Karena singa itu kan pemakan daging ya. Iya. Kalau masuk ke kandang singa, nanti adik-adik dimakan ya. Tapi adik-adik, di balik kekuatan Daniel ada Tuhan. Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi dulu ya lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Yuk, ayo Kak. Allahku besar, kuat dan
kita adik-adik, Allah yang kuat, besar dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya adik-adik, wah waktunya sudah habis ini, tapi jangan sedih adik-adik. Gak boleh sedih. Gak boleh sedih karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Ya adik-adik, tetap ya dinantikan di YouTube channel GKJ Danung Kusuma. Yang belum subscribe dulu ya, biar nanti ada notifikasi kalau ada video sekolah minggu. Ya, sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Mari Kak Dina hantarkan. Tuhan Yesus, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami puji dan juga kami sembah. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Melalui firman-Mu Daniel, kami dapat boleh belajar untuk senantiasa berserah kepada Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa, walaupun kami harus melalui virus corona ini, pandemi yang belum berakhir ini, tapi kami mau percaya bahwa di dalam Engkau tiada yang mustahil. Biarlah Engkau yang berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, pertemukan kami kembali besok minggu depan, supaya kami dapat boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, untuk lagu penutup ya adik-adik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyi apa Kak? Kita akan menyanyikan lagu, sekarang ganti ya, tadi bahasa Indonesia terus. Kita nyanyi pakai bahasa Jawa. Oh iya, bahasa Jawa. Ya, sajeke Oh itu ya, lama ndak matur nuwun itu ya, ya. matur nuwun ya. Ayo Kak. Gusti